Iya, selamat pagi pemirsa. Weekend pertama di bulan November. Kita memang mengawali bulan November ini di ujung pekan ya, teman-teman. Bertemu lagi kita di dalam acara yang mantul punya ini ya. Mantul keren, cadas men. Iya. Ya, hari ini Sabtu 2 November 2024 ya. Selamat datang di James Glenn Smith Mesa Cracks. Jadi saya membetulkan dari apa yang salah, yang benar tuh kayak gini gitu loh. Ini menghadirkan solusi yang mudah-mudahan solutif. Pada tayangan Korex kita hari ini, kita sudah sepantasnya memperbaiki narasi kita terhadap orang Indonesia secara umumnya dan kepada Gen Z seperti pada khususnya ya. Saya tuh kenapa seyakin-yakinnya bahwa orang Indonesia tuh tidak pemalas tapi rajin sebenarnya. Saya tuh hakul yakin ya, orang Indonesia tuh sebenarnya bukan orang yang pemalas, tapi orang yang rajin. Rajin, bertalenta, berbakat, dan kreatif. Itu keyakinan saya. Tapi masalahnya kenapa ke orang Indonesia di branding atau kerap dilabel sebagai orang pemalas gitu. Masalahnya begini. Ini saya jarang loh ngomong kayak gini. Kita buka-bukaan dan jujur-jujuran aja ya. There's no room for development. There's no space for development. Nggak ada ruang untuk berkembang. Kalaupun ada, ruangnya dikit banget. Kenapa? Udah pada diembat. Diembat kalau nggak oleh asing, oleh mereka yang modalnya gede-gede. Kalau ruang untuk berkembang saja udah diembat oleh pihak-pihak yang modalnya gede-gede, ya gimana orang Indonesia ini mau berkembang, ya kan? Iya, saya tuh yakin orang Indonesia tuh bukan pemalas, rajin, berbakat, bertalenta, kreatif, saya akui. Tapi mereka bertalenta, berbakat, tuh sesuai dengan spesialisasinya. Nah, sudah punya spesialisasinya, tak ada ruang untuk berkembang. Kalaupun ada ruang untuk berkembang, ya kalah oleh mereka yang modalnya gede, kalah oleh mereka yang pandai menjilat. Dan ini terjadi sampai hari ini. Ya. Mereka yang punya bakat, mereka yang punya kreativitas, mereka yang punya rekam jejak yang bagus, mereka yang punya keahlian, mereka yang punya bakat ya, mereka yang kreatif kalah oleh mereka yang banyak duit, banyak uang, kalah oleh mereka yang pandai menjilat. Jadi banyak teman, banyak relasi, banyak colleagues ya, adalah untuk dijilat-jilat. Ya, udah dijilat-jilat demi jabatan. Itu penyakitnya. Dan yang saya bicara ini adalah sebuah fakta. Ya, bukan bohong-bohong belaka. Itu ya, ini berdasarkan keyakinan saya loh. Tapi keyakinan saya ini ada dasar. Ya. Nah, begitu juga dengan Gen Z. Gen Z ini selama ini distigmakan negatif. Ya cengeng, dikit-dikit ngomong mental health, kesehatan mental ya.
kemudian nggak loyal dan sebagainya. Nggak gitu. Saya hakul yakin Gen Z, saya ini termasuk bagian dari Gen Z loh. Walaupun saya lebih cenderung ke generasi milenial sebenarnya. Atau generasi Y. Iya, saya generasi milenial atau Gen Y lah. Tapi saya merasa diri saya juga bagian dari generasi Z atau Gen Z. Nah, gini kawan ya. Gen Z itu gak seperti yang dinarasikan selama ini. Atau yang distigmakan selama ini. Ya. Gen Z itu juga sebenarnya sama kayak tadi. Ada kreatif. Mereka kreatif. Bertalenta. Berbakat. Tapi mereka juga tidak ada ruang untuk berkembang. Tidak. Kesempatan ada. Kesempatan itu ada. Ada terus. Berkembang, tapi ruangnya nggak ada, roomnya itu loh, space-nya itu loh yang nggak ada. Kalaupun ada, diembat sama mereka yang modalnya gede atau mereka yang punya koneksi yang banyak, atau ya itulah yang disebut sebagai fenomena orang dalam, ordal, close connection, inner circle, atau mereka yang pandai ngejilat, atau mereka yang skill jilatnya nomor 1. Iya, mereka yang skill menjilatnya nomor 1. Ini yang terjadi. Jadi Gen Z itu bukan seperti yang dikira, enggak kok. Nah, Gen Z itu yang benar adalah mereka itu simpatik dan empatik. Mereka itu ketika sudah pun mereka punya kerja, mereka punya aktivitas, mereka punya sesuatu untuk dikaryakan, ya. Mereka ini berkarya, bekerja bukan untuk semata-mata peningkatan karir, dapat gaji, dapat tunjangan, ya, dapat uang, tapi mereka juga ingin berbuat sesuatu yang berdampak pada masyarakat luas. Jadi mereka ini ibaratnya sociable banget. Ya, peka terhadap isu-isu sosial. Gitu. Makanya saya bilang sociable banget. Ya, peka terhadap isu-isu sosial. Mereka ingin berbuat sesuatu yang berdampak kepada orang lain. Yang berdampak kepada masyarakat lain. Itu yang benar. Dan kalau kita bicara Gen Z, bicara mental health, mereka bicara apa? Work-life balance. Keseimbangan kerja dan kehidupan. Rajin-rajinnya kita kerja, ya tentu kan harus diseimbangkan dengan mental yang terjaga. Ingat aja, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya, yang dibilang Pak Deddy Susanto, motivator psikologi, benar. Indonesia ini darurat kesadaran kesehatan jiwa. Darurat mental health awareness. Karena memang saya perhatikan masalah kesehatan jiwa, masalah kesehatan mental, masalah kesehatan psikologi kita nih bukan menjadi prioritas awareness yang diutamakan oleh Kementerian Kesehatan dan juga oleh pemerintah Republik Indonesia. Kita masih berkutat dalam nomor 1 apa? Stunting. Itu, ya. Yang kedua, penyakit seperti kayak demam berdarah dan seterusnya gitu. Kurang kalau untuk mental health kayak gini. Nah, jadi Gen Z itu bicara work-life balance. Keseimbangan antara bekerja dan hidup. Gitu loh. Iya. Itu.
Jadi yang benar Gen Z itu adalah bukan seperti yang dibayangkan. Mereka rajin, mereka kreatif, mereka bertalenta, tapi harus ada ruang untuk berkembang, room for development, space for development, bukan diembat oleh mereka yang bermodal besar atau mereka yang pandai menjilat. Terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan.